Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan kita untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Untuk itu sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baiklah saudara-saudara yang menjadi nas kita pada pagi hari ini, Selasa 24 Januari 2023, diambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia 2:20 yang berbunyi sebagai berikut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus tahu benar bahwa hidup yang dia sekarang dimiliki adalah milik dari Tuhan. Kehidupan seseorang sebelum atau di luar Tuhan adalah hidup dalam perbudakan dosa. Hal ini berarti dosa yang menguasai dan menjadi tuan dari seorang yang hidup di luar Kristus. Satu-satunya cara supaya seorang budak bisa dibebaskan adalah jika ada seseorang yang mau membeli budak seperti tersebut. Yesus mati menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Supaya kita yang beriman kepada Kristus dilepaskan dari kuasa dosa dan kemudian dijadikan menjadi milik Tuhan. Inilah alasannya mengapa Paulus berkata bahwa hidup yang dia jalani sekarang adalah hidup bagi Kristus. Dia bukan hidup bagi dirinya sendiri, namun Kristuslah yang hidup dalam diri Paulus. Paulus mengajarkan sebagai kebenaran yang sangat penting bagi orang-orang Kristen mengenai konsekuensi dari orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Ada banyak orang Kristen yang memandang karya penebusan Kristus secara tidak lengkap, di mana kita cenderung berhenti untuk menghayati karya penebusan Kristus pada pemikiran bahwa Yesus telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Aspek kelepasan dari perbudakan dosa memang aspek penting dalam karya penebusan Kristus, namun ada aspek lainnya yang juga tidak kalah penting dari karya penebusan, yakni kita dibebaskan dari perbudakan dosa supaya kita menjadi milik Allah dan supaya kita melayani Allah. Aspek kedua ini penting sebab aspek ini menegaskan kepada kita tujuan dari karya penebusan Kristus. Kita dibebaskan dari dosa bukan supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian hidup sebebas-bebasnya bagi diri kita sendiri, namun untuk hidup bagi Allah dan melayani Dia. Mungkin kita berpikir jika demikian tidak ada bedanya antara sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus. Jika sebelum percaya kepada Yesus kita diperbudak dosa, namun setelah percaya kepada Yesus kita diperbudak Allah. Pemikiran seperti ini adalah salah dan jahat. Kita harus tahu bahwa hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan bukanlah sebuah perbudakan, namun kunci kepada sebuah kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan diri kita. Kita dicipta Tuhan sebagai makhluk yang ada dan yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Saat manusia tidak lagi mau hidup sesuai dengan tujuan penciptanya, maka kita menjadi orang-orang yang hidupnya tidak bahagia, yang dipenuhi dengan kekosongan dan kehampaan. Sebaliknya saat kita dikembalikan untuk hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan, maka hidup kita dibuat Tuhan jadi kembali bermakna, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa kita orang yang sudah ada dalam Tuhan adalah orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita ada dan hidup adalah untuk melayani Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Paulus mengajarkan kita bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu harus dilakukan dalam konteks gereja. Apapun juga kita lakukan, baik kita berperan sebagai guru, orang tua, pekerja, pelajar dan seterusnya. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu sudah merupakan sebuah pelayanan dan ibadah kepada Tuhan. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami adalah milik-Mu, karena kami sudah Engkau tebus. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, melakukan hidup kami
sebagai hidup yang telah ditebus dari dosa. Agar kami menjadi melayani Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat melakukan itu Tuhan tanpa penyertaan, tanpa kekuatan-Mu Tuhan. Untuk itu kuatkan kami Tuhan. Dan jadikan kami membawa kasih dan membawa damai, membawa berkat di tengah dunia ini. Khususnya kepada saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Tuhan terimalah doa kami ini dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.